Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita kembali merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-16 dengan judul Hikmat Dunia dan Hikmat Allah. Saudaraku, dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar tentang pentingnya hikmat. Dunia menawarkan banyak jenis hikmat, mulai dari ilmu pengetahuan, pengalaman dan kebijaksanaan hidup, hingga filsafat manusia. Tetapi Rasul Paulus menekankan bahwa ada hikmat yang berbeda, yang bukan berasal dari dunia ini, melainkan dari Allah sendiri. Hikmat ini tidak bisa dipahami oleh kekuatan pikiran manusia semata, tetapi hanya bisa disingkapkan oleh Roh Kudus. Saudaraku, Rasul Paulus membandingkan hikmat Allah dengan hikmat dunia. Dunia ini punya pengetahuan, tetapi tidak bisa mengenal kebenaran Allah tanpa Roh Kudus. Bahkan pemimpin zaman itu tidak mengenali Yesus, Sang Hikmat Allah, dan malah menyalibkannya. Tetapi bagi orang percaya, Yesus menyatakan hikmatnya melalui Roh Kudus. Apa yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia, dinyatakan Tuhan kepada mereka yang mengasihinya. Roh Kudus menyatakan isi hati Allah, dan kita sebagai orang percaya menerima roh itu agar bisa memahami hal-hal rohani. Tanpa Roh Kudus, orang-orang dunia menganggap semuanya itu sebagai kebodohan. Namun kita yang hidup menurut roh memiliki pikiran Kristus, yaitu mampu membedakan kehendak Tuhan dan hidup dalam hikmat-Nya. Secara umum Rasul Paulus ingin menunjukkan bahwa pengenalan akan Allah dan pemahaman akan kebenaran sejati tidak datang dari kecerdasan, pendidikan, atau filsafat manusia. Itu semua hanya mungkin melalui karya Roh Kudus dan hidup orang percaya. Hikmat Allah adalah anugerah ilahi yang dinyatakan kepada mereka yang mau hidup menurut roh. Saudaraku, setelah kita merenungkan bahwa hikmat Allah hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang hidup menurut roh, ada beberapa hal penting yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mari membangun keintiman dengan Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang dapat menyatakan isi hati Allah kepada kita. Maka kita perlu memiliki hubungan yang dekat dengannya. Karena itu, mari luangkan waktu untuk berdoa, merenungkan firman Tuhan, dan peka terhadap suara Roh Kudus dengan menyediakan diri kita untuk dipimpin oleh-Nya. Yang kedua, tidak hanya mengandalkan hikmat dunia semata. Dunia sering memberi nasihat yang tampaknya sangat bijaksana, tapi tidak selalu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam mempertimbangkan segala sesuatu, mengambil keputusan, dan menghadapi masalah, mari kita bertanya dan mencari kehendak Tuhan, yaitu bukan hanya apa yang baik menurut logika manusia, tetapi apa yang baik menurut kehendak Tuhan. Yang ketiga, hidup menurut pimpinan roh, bukan menurut kedagingan kita. Rasul Paulus berkata bahwa manusia duniawi tidak dapat menerima dan memahami apa yang berasal dari roh Allah. Maka jika kita mau mengerti kehendak Tuhan, kita perlu hidup dalam ketaatan dan kekudusan. Roh Kudus akan menolong kita mengalahkan kedagingan dan mengerti kehendak Tuhan yang sempurna. Yang keempat, menjadi saksi hikmat Allah di tengah dunia. Dunia memerlukan orang-orang yang membawa terang dan kebenaran. Ketika kita hidup dalam hikmat yang dari Tuhan, kita menjadi jawaban bagi lingkungan kita, baik dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan, maupun masyarakat. Orang lain akan melihat bahwa ada sesuatu yang berbeda,
yaitu hikmat yang bukan asal dari manusia tetapi dari Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati.